Pak. Apa? Mumet ya, Pak. Loh, mesti mumet loh. Kapan kamu tidak mumet itu? Setelah minum Oskadon. Oskadon pancen ini. Mumet aku lagi pusing nih. Kenapa? Bisnis pada berguguran, Pak. Waduh, Bisnisku yang belum tak mulai itu hancur. bisnis goib tuh. Aku tuh punya kemarin tuh mau buka bisnis, Pak. Oke. Gagal. Karena aku ternyata nyari partner tuh susah, Pak. Loh, ini partner kan sebenarnya tinggal milih, Pak. Kayak gitu. Partner tinggal milih betul, tapi kan sering salah pilihannya. Nah, ini berarti ada something yang Pusing aku, Pak. Wah. Gini, aku menawarkan kepadamu solusi. Ini aku punya teman. Punya teman ini dia ahli di bidang ada ilmu namanya heart power dan human constitution. Ini ilmu jos banget buat memilih partner berbisnis, mitra untuk memulai usaha atau bahkan partner untuk menemani kamu hidup. Wah. Tapi enggak, ini kalau penonton Socha Seeker ini nonton ini secara saya kan nggak tahu udah video keberapa ya. Tapi kalau diperhatikan teman-teman mahasiswa ini semua ahli. Wah. Saya teman mahasiswa yang tidak ada ahli-ahlinya sama sekali. Kalau saya kan memang the best. Iya. Memang kamu tuh ada hidup saya untuk mempertemukan dengan ahli-ahli ini. Jadi mungkin biar masalahmu cepat selesai, aku pertemukan aja sama temanku. Kita ketemukan dengan teman saya yang satu ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Welcome to Socha Channel for Knowledge and Spiritual Seeker. Channel di mana kita membahas hal-hal yang membimbing Anda, jiwa Anda menuju cahaya. Dimana di sini bukanlah channel yang biasa-biasa saja, channel yang membahas tentang dunia divinasi, metafisika, spiritual, supranatural, tapi tidak seperti channel-channel lain. Kita beda. Channel kita videonya kebalik. Oh bukan. Karena di sini wawasan dan ilmu-ilmunya itu beda. Luar biasa. Jadi Anda tidak salah menonton video ini, nonton sampai beres karena seperti tadi di opening, saya akan dipertemukan dengan Mas Yus dengan teman Mas Yus yang katanya ahli di bidang Heart power dan human. Baca mas skripnya mas, saya lebih ingat. Heart power dan human constitution. Ingat ya? Iya, saya ada. Heart power dan human constitution. Bersama kita sekarang sudah ada Bu Ayen. Ya. Selamat datang Bu Ayen di channel kita di Socha Channel. Ya, kita khusus mengundang Bu Ayen di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang ilmu yang biasa dibawakan oleh Bu Ayen, yaitu heart power dan human constitution. Mungkin teman-teman Socha Seeker ini pada bertanya gitu, ini sebetulnya apa sih, kok ada gitu yang namanya heart power, human constitution? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita, apa itu sebenarnya heart power itu? Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih undangannya ke sini, keren banget ya channelnya, keren banget. Oke, nanti saya share-share ya. Oke. Heart power, nama lengkapnya heart power awareness ya. Heart power awareness. Jadi satu kesadaran atau salah satu filosofi kemanusiaan tentang bagaimana manusia ini dipandang sebagai satu figur yang utuh terdiri dari spiritual, mental, emosi dan fisikal. Jadi manusia tuh tidak cuman fisiknya tok gitu ya. Atau kan kadang-kadang kalau kita sakit, oh saya sakitnya ini, diobatin ininya tok gitu. Kalau ini enggak, jadi memang manusia dipandang sebagai satu keutuhan di mana ada 4 unsur tersebut harus terintegrasi dengan baik. Barulah kita disebut manusia yang utuh. Nah, heart power ya. Tapi dari mana kita bisa patokan itu dari mana gitu ya untuk pemeriksaan dan lain sebagainya? Itu dari jantung. Makanya heart ya. Nah, kenapa jantung? Ya, karena jantung secara magnetik dia bisa bahkan 500 kali lebih kuat daripada otak. Ya, kemudian juga secara elektrikal juga lebih kuat dari otak. Ya, nah kemudian jantung adalah sel pertama yang tercipta waktu setelah konsepsi terjadi, gitu ya. Jadi memang semua memori dalam perjalanan hidup kita, baik sejak konsepsi sampai hari ini itu disimpan di jantung. Ada tuh simpanan memorinya ya. Database-nya gitu. Ada database-nya. Jadi nanti kita tinggal bisa menggali dari jantung. Misalnya
hari ini nih Mas Yus ada nggak nyaman hari apa gitu ya, ada kenyamanan tidak nyaman apa, kita bisa gali di akses energi jantungnya, kita mengaplikasikan itching atau 64 perubahan di jantung, dipetakan di jantung. Terus kita akses energinya, kita nanti bisa dapat dengan sangat spesifik kapan kejadiannya, manifestasinya sudah sedalam mana ke tubuh kita, kemudian penyebabnya apa, karena siapa, atau karena apa. Nah, karena apa tuh misalnya patogen ya. Patogennya kan bisa dibagi lagi nih. Bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, itu kan beda-beda ya patogennya. Kemudian ada lagi misalnya karena figur tertentu nih. Karena figur ayah kah, ibu kah, saudara, orang-orang di sekitar gitu. Betul, atau misalnya hanya figur ya hanya misalnya female relationship atau rekan kerja pria atau wanita, itu bisa digali. Atau bisa juga karena misalnya karena pencernaan, karena apa gitu ya, pencernaan, atau karena endokrin kah, atau karena faktor pembersihan kah, eliminasi, itu semua ada tuh. Dan itu bisa dalam 1 menit. Kita dapat 1 menit. 1 menit ya. Nah, karena memang dokter terbaik kan diri sendiri. Tentu tidak berarti kalau sudah diperiksa nanti tidak usah ke dokter, tidak begitu juga. Karena ini kan adalah bagian dari kita bisa bilang ini adalah terapi integratif ya. Integratif, jadi bisa diintegrasikan dan bisa dipadu-padankan dengan berbagai terapi yang ada. Nah, Heart Power ini sangat luas. Ada Human Constitution. Human Constitution itu untuk baca orang nih. Begitu ketemu, kita tahu. Oh, orang itu tipenya begini. Kelemahannya ini. Bagaimana saya harus approach? Itu dari apa dilihat itu? Dari tampilan fisik. Oh iya. Dari baju yang dipakai, tampilan fisik, cara berbicara, ketahuan semua. Kalau kita masuk ke rumahnya, kita dari perabotnya kita juga tahu. Nah, kalau masuk ke rumah orang nggak ada perabot, nah itu apa tandanya? Itu namanya nggak ada orangnya. Wah, kosong nih rumah. Nggak ada orangnya ya. Terus bisa juga itu yang pertama ya, Human Constitution. Kemudian yang kedua adalah heart lock yang seperti tadi kita membaca peta jantung ya. Kemudian ada juga flower healing. Flower healing itu kita menggunakan energi dari bunga. Jadi bunga itu bukan diambil minyaknya, tapi diambil listriknya ya, dan dia bisa mengguidance sel kita kembali vibrasinya ke yang benar. Ya, bahkan dia bisa membantu menyelaraskan kembali kode DNA kita yang rusak gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah structure support system. Structure support system adalah bagaimana kita di tubuh kita ini itu sudah ada kabel-kabelnya ibaratnya gitu ya. Ada tombol saklarnya. Begitu tombolnya dibuka, maka tubuh kita strukturnya akan kembali tegak lagi. Kan banyak tuh mas orang yang begini-gini ya, jalannya agak bungkuk, atau misalnya dia sol sepatunya suka habis duluan sebelah. Nah, itu gitu ya. Ya, nah itu sebenarnya berhubung dengan kranial ya, dengan saraf tepi. Nah, itu nanti dibereskan lesi energetiknya. Lesi energetiknya itu di cranial nerve, kemudian di ortodontik, di sinus tonsil, dan di vertebrata. Sorry, aku jadi penasaran nih. Sebenarnya kalau kita belajar Heart Power, itu sebenarnya tujuannya nanti manfaatnya seperti apa sih? Kita bisa gunakan itu untuk apa sih? Manfaatnya kalau banyak klien saya yang belajar untuk diri sendiri gitu ya. Untuk diri sendiri ya otomatis dia bisa lebih mengenal dirinya pertama. Terus yang kedua dia bisa tahu sebenarnya saya ini nggak nyaman karena apa sih. Jadi ketemu masalahnya. Ketemu akar masalahnya. Kemudian juga bisa tahu apa yang bisa diberdayakan lagi sehingga menjadi versi terbaik, versi terbaiknya. Gitu. Nah, begitupun kalau kita jadi terapis, kan banyak juga orang belajar sebagai terapis gitu ya. Ya dia bisa membantu kliennya secara holistik. Ya, jadi bukan hanya bahkan kalau di Heart Power tuh kita bisa cek nih dosis customize-nya orang nih suplemennya apa. Bisa suplemen ini kalau secara misalnya dari pabriknya sarannya 2x1, oh ternyata kebutuhannya 3x1. Lebih exact dose ya gitu ya. Customize, bisa ketahuan saya punya makan. Harus ada memang ya. Yang punya rumah. Harus ada memang ya willingness dari si orangnya ya yang mau dibenerin atau mau di-detect gitu apa problemnya gitu ya. Nah, kembali ke problem mungkin juga ternyata saya tahu dia kadang-kadang itu pengen punya bisnis tapi sama orang kadang seringnya nggak cocok gitu, sama ini nggak cocok, polanya berulang-ulang seperti itu. Kira-kira apa yang salah dari dia? Jadi gini, kita mungkin nanti yang
yang dipakai adalah metode human constitution gitu ya. Nah, karena human constitution itu kita kan kalau mau jadi partner bisnis kan nggak mungkin kita mau periksa-periksa gitu, yuk periksa dulu kamu trauma apa kan, nggak gitu kan. Kalau mau jadi partner bisnis kan biasanya paling kita ya salaman, ngobrol gitu ya. Nah, dari ngobrol itu kan kita jadi tahu. Kita biasanya dari Human Constitution tuh kita bisa baca tampilan fisik dulu nih yang pertama ya. Jadi di Human Constitution tuh ada 4 konstitusi utama. Nah, ada tipe ayah, ibu, remaja atau youth kita bilangnya, dan tipe baby. Oke ya. Nah, setiap tipe itu ada ciri khasnya, ya, ciri khasnya. Kalau tipe father itu dia ininya bidang banget bahunya, ya sangat strong dia, ya. Nah, kalau tipe mother itu kalau dia gemuknya kayak buah apel. Ya, dan kalau laki dadanya agak berisi. Kalau tipenya youth, itu kalau tipe youth biasanya orangnya tuh lempeng ya. Orangnya lempeng gitu. Lempeng tuh lurus, fisiknya? Iya, fisiknya lurus. Kemudian biasanya kulitnya lebih cerah. Ya, terus tapi kalau dia gemuk, maksudnya kalau dia punya masalah kesehatan, maka dia gemuknya kayak buah pir. Di bawah. Gitu ya. Gemuknya kayak buah pir ya. Sementara kalau misalnya satu lagi tipe baby. Nah, tipe baby ini tipe seksi, rounded. Jadi tipe baby itu jangan mimpi dia akan jadi punya badan yang ceking-ceking gitu, nggak bisa. Karena baby itu sekurus-kurusnya pasti rounded gitu. Dan baby ini dia biasanya di mana dia berada bikin orang seru. Misalnya sama Mas Reno gini pendekatannya berarti kalau mau lagi senang ajak makan. Kalau dia mah diajak makan senang-senang ya kan? Nah, karena tipe baby itu dia koneksinya itu pakai ini taste and touch. Sama Mas Reno tuh, halo apa kabar, disentuh. Gitu. Taci, kalau bahasa anak sekarang mah taci. Touch, touch. Yuk makan. Sampai dirangkul, sampai dikasih makan tuh. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau gitu kan kemungkinan besar say yes kan kalau ditawarin. Iya kan? Jadi itu tipe baby. Nah, tapi jangan misalnya kalau sama orang yang kurus-kurus gitu ya, tinggi-tinggi gitu, agak kurus-kurus, terus kita sok akrab, sok dekat gitu, di touch gitu. Dia apaan sih lu gitu. Boro-boro jadi gitu, yang ada udahlah nggak jadi aja gitu. Gitu. Makanya jangan pernah gini tentara, Pak. Kalau tentaranya baby nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus tahu dulu, dan banyak tipe-tipe yang tadi 4 disebutkan ya. Jadi kita harus tahu dulu ini konstitusinya apa. Tidak ada orang yang hanya satu, dia pasti mix. Tapi ada mixnya. Dominannya apa? Betul. Wah, tapi itu mah pola makan juga beda. Kalau kita udah tahu konstitusi ya kita tahu nih makannya harus apa. Karena kalau kita keluar dari pola makan pro-dominan kita punya konstitusi, itu tubuhnya jadi tidak misalnya baby ya harus sarapan, juga tidak boleh skip breakfast. Saya kadang saya skip biar hemat. Mending langsung makan siang, bangunnya sore saya. Nah, itu dibenerin. Benar ya, benar. Nah, buahnya luar biasa. Luar biasa, udah ketebak semua ya gitu, luar biasa. Nanti yang jeroannya nanti aja. Iya. Oh ya, Bu Ayan, kalau itu kan tadi dia kondisinya kan dia milih nih, artinya dia mungkin belum mulai. Tapi kalau udah terlanjur, mungkin teman-teman di sini ada yang udah punya bisnis, mungkin udah berpartner sekian lama, tapi mungkin ya menjalani begitu saja tanpa mungkin nggak ada perkembangan, atau mungkin tapi juga kayak gitu. Kalau udah terlanjur gimana tuh, Bu? Satu, kalau sudah terlanjur biasanya gini, sebenarnya mau konstitusinya apa, kalau dia sama-sama punya mental yang sehat, it's okay sebagai teamwork. Karena istilahnya gini, walaupun baby, tapi dalam organisasi dia bisa sebagai father as a functional. Secara functional constitution gitu ya. Kayak misalnya seorang ibu dia bisa aja baby, tapi waktu dia di rumah karena dia fungsinya sebagai ibu, secara functional dia bisa menjadi seorang mother. Nah, masalahnya adalah pada saat orang ini punya masalah tidak balance, entah energinya, entah fisik, mental, spiritual, emosional, bisa salah satu, salah dua, salah tiga gitu ya. Nah, maka dia untuk bisa istilahnya beradaptasi dengan fungsionalnya ini bisa jadi masalah. Nah, itu gimana caranya memperbaiki? Ya, kita pendekatannya kita tahu dulu nih masalah orang ini apa. Jadi, kalau sudah mencari masalah tentu nanti kita pakai metode hardlock.
Oke. Oh yang tadi Yang tadi. energi. Ya, atau bisa juga kalau yang masih yang ringan-ringan gitu ya, kan belum tentu orangnya mau langsung di ini. Kita approach dulu. Nah, kita harus tahu nih orang tipenya apa dan kita komunikasi sesuai dengan tipenya. Baik. Nah, mohon maaf nih Mas Reno bentar ya. Misalnya nih, kalau sama Mas Reno jangan dikritik. Jangan dikritik. Oke. Jangan dikritik. Jadi ngomongnya, Mas Reno hasil kerjaannya bagus loh. Wah, gitu. Ya walaupun 60 misalnya. Gitu ya. Nah, tapi ngomongnya gini, ini hasil kerjanya bagus. Ini juga bagus kalau ditambahin ini kamu lebih keren lagi loh. Nanti si bapak itu nanti kamu bisa lebih disayang sama dia. Jadi perlu ada pengakuan gitu. Oke, apresiasi. Ya, ada apresiasi ya. Nah, tapi kalau kita misalnya si oknum ini, Oke, orang ini ya. orang ini misalnya dia tipenya tipe Mother misalnya. tipe father lah. Oh, father, Tipe father misalnya ya. Maka kita waktu menyodorkan sesuatu atau menawarkan sesuatu, kita harus secara visual dan sodorkan data. Oke. Nggak bisa tuh misalnya bilang ini jelek, nggak bisa, harus sodorkan data. Atau ini bagus, oh kamu keren, nggak bisa. Kalau ini keren, oke. Malah seneng dia. Ya, harus pakai data. Oke. Jadi harus datanya apa? Data yang mendukung. Iya. Jadi dan dia tuh visual. Nah, dengan data yang mendukung, tipe father ini dia akan lebih bisa menerima. Sedangkan si data itu kalau diterapin di tipe baby Belum nggak tentu. pakai gitu Nggak ya. tentu, pakai baby yang penting gue diakuin dulu deh. Iya. Oke, masuk. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu cara bahasanya, kita akan tahu bagaimana pendekatan awalnya, pembukaannya gimana nih. Kalimat pembuka sama dengan sales. Saya ada ngajar sales untuk dengan based on human constitution. Jadi sama-sama jual panci, ngomongnya beda. Iya. Ya, jadi approach-nya beda gitu. Oke. Tapi kalau approach-nya dia tepat, mau 4 tipe ini oke saja. Oke, Bu Ayan. Tadi kan udah yang sempat di-spill adalah kalau baby sama kalau father. Nah, nanggung yang dua lagi kalau mother dan youth itu Kalau mother itu dia tipenya pokoknya prinsipnya dia tuh senang memberi kan, caring, loving, giving. Jadi misalnya kita mau jual panci nih, ya kita jangan bilang ibu kalau punya panci ini keren, nggak percuma gitu. Oke. Atau tapi kita bilang bu kalau panci ini ibu pakai, ibu bisa memasak makanan yang gizinya lebih baik untuk anak-anak ibu. Jadi dia motivasinya adalah untuk caring. Iya. Gitu ya, untuk caring keluarganya. Keluarga kan bisa keluarga memang bloodline ataupun keluarga di misalnya di kantor, keluarga besar gitu ya. Kalau yang youth Kalau yang youth dia harus ada respect-nya. Gimana? Kita harus benar respect sama dia, di mana dia tuh di situ dihargai, individualisnya dihargai. agak beda tipis sama baby tadi ya? Tidak, kalau baby harus dipuji. Oh, spesifik puji. Pujian. Spesifik puji. Pengakuan. Iya. Tapi kalau ini dia ke elegan, menghargai dia punya personality, menghargai dia punya privacy lebih tepatnya. Privasinya. Oke. Kita jaga privasinya. Jadi misalnya diberikan satu misalnya pekerjaan di mana dia tetap punya privasinya gitu ya. Diberikan kebebasan, lu selesaiin dulu gitu, kasih wewenang gitu ya. Ya kayak kita kalau anak remaja gimana sih? Anak remaja tuh kalau dikasih privasi dia senang ya. Iya, benar. Oh ya saya sudah besar gitu. Nah kira-kira gitulah. Oke, mungkin Bu Ayan boleh nggak mungkin share gitu pengalaman-pengalaman Bu Ayan terkait dengan pengaplikasian ilmu hard power dan human constitution. Kira-kira ada yang menarik nggak untuk mungkin? Menarik. Jadi ada satu hal, kan saya kasih suplemen formula bunga gitu ya buat pasien gitu. Jadi ada satu waktu seorang ibu, saya juga lupa kadang-kadang mengaplikasikan itu ya. Jadi saya kasih dia formula bunga untuk si ibu ini gitu ya. Nah, tapi yang menarik ibu ini formula bunganya jarang dimakan, tapi dia malah terus membawa pasien-pasien lain ke saya. Gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang gini, satu hari saya harus kasih dia motivasi ya. Motivasi dia bilang, "Bu, kenapa nggak diminum?" "Ya, saya repot," dan lain sebagainya gitu. Bahasa klise ibu-ibu banget deh. Nah, akhirnya saya bilang gini, "Ibu, saya motivasi dia karena kalau dia lebih sehat, maka dia bisa handle keluarganya dengan lebih maksimal." Jadi harus ada motivasi dia untuk menghandle keluarganya itu. Jadi bukan untuk dia sehat, bukan. Berarti tipe mother. Tipe mother. Nah, begitu dikasih motivasi yang seperti itu, bahwa dengan dia lebih sehat, dia bisa handle keluarganya lebih baik, nanti anak-anaknya lebih keurus, ibu bisa quality time-nya lebih baik dengan keluarga. Itu
jadi benar makan Langsung suplemen. 30 diminum semua. Enggak. Tumbuh kembang semua. Lebih tertib ya, maksudnya Lebih tertib. sehari 3 kali itu benar-benar diaplikasikan sama beliau gitu. Jadi memang seorang praktisi pun kalau sedang memberikan suplemen, atau saya juga sharing sama teman-teman dokter gitu ya, misalnya kalau kita lagi ngomong sama pasien ya kita harus lihat nih pasiennya tipenya apa, Oke. gitu supaya dia bisa nurut nasihat dokternya kan. Jadi ini juga mempengaruhi cara kita komunikasi sama orang, bagaimana Yes. penyampaian kita efektif. Jadi bisa buat parenting, bisa buat sales, bisa Ya karena pada dasarnya jadi tahu orang kan, jadi Betul. tahu manusia Oke, gitu kan. Jadi komunikasinya nyambung. Iya. Iya. Nah pertanyaannya jadi mungkin gini, kapan sebenarnya kita perlu misalnya untuk memulai? Let's say katakan apakah nunggu ada masalah kah? Ada masalah itu misalnya momennya apa nih kayak sampai kayak gue perlu deh gitu coba dicek nih si human constitution gue, atau misalnya ya tadi Heart power-nya. gitu. Itu kapan mulai sebaiknya gitu? Pada saat gini harusnya sih sebelum ada masalah ya, apa-apa tuh sebelum ada masalah, karena keilmuan ini tujuannya kan basically untuk supaya kita tuh kembali ke fitrah kita, Iya. dan kita menjadi manusia yang utuh, menjadi versi terbaik kita. Oke. Nah, tapi justru karena banyak orang terdistract sehingga timbullah masalah-masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisikal, mental, Iya. dan yang lebih jauh dia berimbas kepada financial dan lain relationship dan lain sebagainya. Jadi memang kalau sudah ada masalah ya harus. Tapi kalau sebaiknya sebelum ada masalah kita bebenah diri. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bebenah diri, kita dibenahin alam. Ini ngeri ini. Ngeri nih kalau udah begini ini. Benar nggak, Mas Yus? Betul. Iya, kan? Betul. Karena alam selalu menyeimbangkan. Iya, Bukan kita dibikin sakit, bukan, tetapi dalam rangka menyeimbangkan. Tubuh kita tuh sakit dalam rangka menyeimbangkan sebenarnya. Jadi Oke. sebelum tubuh kita cerita, sebelum dia kasih kita sentilan gitu ya, lebih baik kita memproses diri. Oke, Bu, ini kan tadi Ibu bilang bahwa ini juga bisa diaplikasikan dan bisa digunakan untuk terapi ya, gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya nih, ini banyak akhir-akhir ini di luar sana itu kecenderungan adiksi atau kecenderungan itu kecanduan gitu, entah itu kecanduan obat-obatan, kecanduan gadget, atau mungkin kecanduan judi, slot dan lain sebagainya. Ibu mungkin kalau misalnya kaitannya dengan yang tadi, ilmu yang tadi Ibu punya, bagaimana mengatasi kecanduan seperti itu? Kita biasanya menggunakan flower healing. Flower healing. Satu, flower healing. Kedua, juga harus ada edukasi. Jadi Ya. prinsipnya bisa jadi ada trauma-trauma di level unconscious gitu, yang Oke. perlu kita larikan ke conscious sehingga itu bisa diselesaikan di consciousness. Ya. Nah, jadi memang secara holistik ini kita perlu, saya nggak bisa bilang harus gimana, tetapi lebih tepatnya ya memang harus didiagnosa dulu gitu ya. Iya. Dari hasil diagnosa kita baru lihat ini urutannya apa dulu nih. Ya. Yang prioritas apanya? Betul, tapi dari semua klien tuh biasanya saya pasti akan memberikan flower healing supaya dia di dalamnya balance. Ya, balance dulu. Karena gini, sebenarnya kalau misalnya kita, jadi tiap konstitusi itu kan ada light, ada shadow-nya. Ya. Gitu ya. Kayak tipe mother, dia light-nya caring, loving, giving. Shadow-nya apa? Jealous. Manipulatif. Ngesan kanan belok kiri. Nah, manipulatif. Itu mama. Mother kan? Oh iya. Mother banget. Betul juga Ya. sih. Jadi terus misalnya father apa? Father dia lightnya dia tanggung jawab, ya dia suka humoris gitu. Tapi darknya apa? Oh dia bisa sadis, Oke. kejam, Tegas. ya, pengkhianat. Iya. Nah, kemudian kalau tipe baby nih, nah tipe baby agak menarik, dia cheerful kan, Iya. fruit of life. Dark side-nya apa? Dark side-nya dia bisa lay down to be raped. Oh, Jadi dia jadi victim. Iya. oh oke. Ya. Baik. Dan dalam beberapa kasus bisa menjadi figur yang hypersex, tidak pernah puas. Baik. Ya, Secara sampai seksual. sampai dia menemukan partner yang oke buat dia. Ini yang sudah parah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya tipe apa? Pulmonal tadi ya, tipe yang tipe youth ya. Tipe youth itu dia memang orangnya suka outbound.
ya, aktif gitu. Terus dia suka nyanyi. Nah, tapi kalau dia udah shadow-nya keluar, dia kalau ngomong sarkasem tuh, sedikit tapi tajam. Terus ya, dan hard to forgive ya, agak susah memaafkan. Dendaman. Enggak, agak susah memaafkan tapi tidak dendam. Tidak. Kalau dendam tuh father. Ingat terus berarti ya. Kalau revenge, balas dendam ya, tuh father. revenge itu balas dendam ya. Kalau itu ingat terus ya. Ya, jadi kalau udah Anda sudah dianggap hitam. Ya, udah ilfil ya, udah hitam aja gitu ya. Udah, selamanya tiada maaf bagimu. Tapi putus, terakhir. cut off. Tapi putus, terakhir, cut off. Bu Ayan, kalau dari saya tadi kan dari sisi apa namanya ya, bisnis lah ya. Nah, kalau dari sisi untuk memilih partner hidup gitu, pasangan. Ini agak PR juga karena kan jadinya misalnya saya mau, tapi kan kayak mengajak calon, ayo gue kenalin Bu Ayan biar lu dibedah, kan kayak agak sulit gitu ya. Nah itu kesannya sakit gitu ya diajak orang. Iya gitu. Masa gua harus terapi gitu. Iya kan. Nah itu mungkin juga yang nonton juga punya keinginan sebenarnya, gue kayak perlu ngajak teman gue. Nah perlu mungkin di-spill gimana sih cara tipsnya mengajaknya gitu misalnya. Ya, mengajaknya sesuai human constitution yang tadi ya, kalau bisa. Tapi sebenarnya sebelum mengajak, mungkin kalau memang yang terbaik adalah kita bisa. Karena ilmu ini bisa dipelajari, ya cukup simpel, bisa dipelajari. Jadi memang kita ada kurikulum memang untuk orang awam, tidak harus praktisi apa dulu, tidak harus gitu ya. Dan bisa dipelajari segala usia gitu. Saya punya murid ada yang dari lulusan SMA, bahkan pernah materi ini dijadikan apa sih bahan tulisan ya. Bahan tulisan kan kalau ada beberapa SMA kalau mau kelulusan dia harus bikin itu tulisan ya. Karangan ilmiah gitu lah. Ya, sudah pernah SMA ya. Gitu. Kemudian sampai 65, 67 ada yang belajar di kelas gitu ya. Jadi pensiunan juga banyak yang belajar. Nah, jadi sebenarnya paling bagus adalah kita bisa. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ya jadi klien. Memang ada beberapa hal. Saya punya murid ada yang sambil belajar ya sambil berobat juga. Tapi kan lebih bagus ya, karena pengetahuannya jadi lebih banyak gitu. Jadi tahu kenapa saya harus makan formula ini gitu ya. Jadi lebih bagus begitu. Idealnya belajar. Nah, makanya itu kalau misalnya pengen tahu lengkap seperti apa, ikut kelasnya Bu Ayan. Program pemerintah ngasih makan gratis. Tipe Melayu itu mother. Jadi ada human constitution, ada nation constitution. Ada. Bahkan ada pathogen constitution. Jadi kayak virus itu dia tipe apa? Mother itu ada. Nanti di kelasnya. Ini menarik ini. Terakhir, Oke, mungkin buat para Socha Seeker, para penonton yang ada di channel kita, mungkin Bu Ayan bisa kasih kata-kata hari ini sebagai penutup untuk podcast. Kamera yang ya, memang hidup itu kan ada prosesnya ya, dan kita perlu bebenah diri sebelum dibenahi. Dalam sekali. Ya keseharian kita selalu memproses diri ya. Kalau memproses diri masih enak karena kita bisa pilih cara yang enak. Tapi kalau di proses alam, ya mau tidak mau kita terima. Jadi lebih baik memproses diri dulu karena caranya masih enak sebelum kita diproses alam. Itu dia. Thank you. Terima kasih Bu Ayan. Terima kasih loh. Yuk nanti habis ini makan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Buat teman-teman Socha Seeker yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Atau mungkin teman-teman ada pembahasan-pembahasan atau topik-topik yang pengen dibahas atau pertanyaan, punya masalah apa pengen dibahas, monggo aja tulis di kolom komentar. Kita akan balas, kita akan tanggapi. Dan mungkin teman-teman juga punya ada referensi kira-kira mau mendatangkan siapa atau mendatangkan praktisi siapa untuk membahas hal-hal tersebut, silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa juga bantu kita, dukung kita untuk melihat video-video kita yang lain juga ya. Saya Mas Yus. Saya temannya Mas Yus. Saya Bu Ayan.
Kami ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, yang lebih luar biasa, dan yang pastinya mencerahkan dan membangun. Terima kasih semuanya. Dadah.